Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2 tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas dalam pengurusan jenazah ini? Yang pertama tentu cara memandikan jenazah, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Nah, tapi sebelum itu, apa-apa saja kewajiban kita selama proses pengurusan jenazah? Yang pertama, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara menghadapi orang yang sakaratul maut. Nah, apa itu sakaratul maut? Yaitu gejala mendekati kematian yang ditandai dengan berbagai tanda-tanda seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, lemah, kehilangan kesadaran, dan lain-lain. Nah, jadi ini sudah biasa kita temukan biasanya eh, ketika akan ada tanda-tanda orang meninggal, kadang sudah hilang kesadaran, sudah tidak kenal lagi dengan kita, sudah dingin ujung kaki ataupun ujung tangan. Nah, itu sudah bisa menjadi tanda-tanda seseorang itu sedang mengalami sakaratul maut. Nah, di sini juga Ibu mencantumkan pada surat Qaf ayat 19, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi, sakaratul maut ini pasti akan dialami oleh setiap orang, tetapi orang banyak sekali yang tidak mengimani atau mempercayai tentang sakaratul maut ini. Nah, begitu kira-kira penjelasan ayatnya. Lanjut. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan ketika menjumpai orang yang baru meninggal? Nah, ketika kita sudah menghadapi orang sakaratul maut, kemudian kita membimbingnya dengan tahlil, dengan bacaan-bacaan yang baik, kemudian dia sudah meninggal. Nah, apa langkah pertama yang akan kita lakukan ketika menemui orang yang baru saja meninggal? Nah, yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Nah, jadi apabila matanya seseorang ketika meninggal itu masih dalam keadaan terbuka, maka kita pejamkan matanya secara perlahan. Nah, kemudian apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Nah, ketika misalnya mulutnya terbuka, biasanya si mayat atau jenazah kalau yang meninggalnya di rumah sakit pasti orang akan langsung memberikan ikatan pada bagian kepala di sini. Nah, supaya dagunya ini mengatup dan tidak terbuka lagi. Nah, boleh menggunakan tali yang terbuat dari kain atau dengan selendang, terserah, yang penting tidak menyakiti kepada si mayat. Nah, yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Nah, walaupun dia sudah berstatus sebagai jenazah atau orang yang sudah meninggal, tapi tetap kita memberikan penghargaan dengan menutup auratnya. Kemudian biasanya kita membujurkan mayat di rumah, itu kita tutup dengan kain panjang atau dengan sesuatu kain yang menutupi seluruh tubuhnya, begitu. Oke. Mungkin itu hal-hal yang setidaknya 3 hal ini kita lakukan ketika kita baru menjumpai orang yang baru meninggal. Nah, lanjut kepada proses pengurusan jenazah. Nah, sebelum masuk prosesnya, jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat. Nah, jadi jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mayat. Nah, bagaimana dengan hukum pengurusan jenazah ini? Hukumnya fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jatuh kepada umat Islam, kepada kita seluruhnya, tetapi apabila sudah dilakukan oleh satu orang, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang lainnya. Nah, jadi ketika ada seseorang meninggal di suatu daerah, kemudian orang di daerah sana sudah menyelenggarakannya, maka gugurlah kewajiban kita untuk menyelenggarakannya juga, karena sudah dikerjakan oleh orang di dekat daerah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan fardu kifayah, wajib bagi umat Islam, tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, lalu apa kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal itu? Yang pertama tentu memandikan. Nah, yang pertama kita bahas syarat jenazahnya. Nah, apa-apa yang menjadi syarat jenazahnya yang harus dimandikan? Pertama, dia beragama Islam, kemudian anggota tubuhnya masih ada. Nah, di sini jika dia meninggal dalam keadaan kecelakaan atau
ya biasanya kecelakaan ya yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh, mungkin ketabrak, kelindas apa gimana gitu kan. Nah, maka ketika ada anggota tubuhnya yang tidak lengkap atau tidak bertemu, maka tidak wajib untuk dimandikan. Nah, jadi syaratnya Islam anggota tubuhnya masih ada dan bukan mati syahid. Nah, mati syahid di sini misalnya seperti orang yang baru pulang perang. Nah, karena ketika di lokasi perang, ketika jumlah orang atau tentara yang meninggal misalnya ratusan atau ribuan, maka ketika proses penguburan atau proses penyelenggaraan jenazahnya tidak wajib dimandikan. Nah, biasanya itu kayak di itu apa namanya kemarin yang tsunami Aceh langsung dikubur sekian ratus ribu orang begitu kan. Nah, itu tidak mungkin dimandikan satu-satu. Nah, jadi setidaknya mereka dikafani langsung dikuburkan. Nah, jadi syarat jenazah yang akan kita mandikan yang pertama Islam, anggota tubuhnya masih ada dan bukan mati syahid. Nah, kemudian yang berhak memandikan. Yang laki-laki tentu dimandikan oleh yang laki-laki pula. Begitu juga sebaliknya yang perempuan dimandikan oleh yang perempuan. Jika tidak ada mahram maka ditayamumkan. Nah, ini jika tidak ada mahram. Tapi biasanya kalau tidak misalnya seorang istri kalau tidak ada suaminya maka yang memandikan anaknya atau ibunya atau saudara perempuannya. Jarang sekali kita menemukan jika ada orang meninggal itu tidak ada mahramnya. Nah, tapi memang jika tidak ada maka ditayamumkan saja. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa didahulukan keluarga terdekat. Nah, jika memang yang akan memandikan itu tidak ada misalnya sanak famili yang terdekat, jangan dilemparkan dulu kepada orang lain. Nah, kita cari dulu famili-famili terdekatnya untuk memandikan si jenazah. Nah, lanjut kepada cara memandikan. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang berbeda dari kebiasaan kita lihat sehari-hari yang sudah terjadi biasanya. Yang pertama menggunakan kain penutup. Nah, jadi ketika si mayat dimandikan, itu tidak boleh telanjang atau terbuka saja begitu. Jadi si mayat harus menggunakan kain penutup. Nah, jadi kita menyiramnya itu dari atas kain yang kita gunakan. Nah, kemudian mandikan di tempat tertutup. Nah, di sini juga lokasi pemandiannya juga harus tertutup, tidak boleh terlihat orang banyak. Kemudian memakai sarung tangan, ini demi keamanan kita. Bisa jadi nanti si mayat meninggal dalam keadaan ada virusnya, ada kotorannya yang menyebabkan iritasi dan segala macam, maka lebih disarankan untuk memakai sarung tangan. Kemudian kita selanjutnya menekan perut si mayat dengan pelan. Nah, kepalanya agak kita naikkan, kemudian perutnya kita tekan dengan tujuan supaya kotoran-kotoran yang ada di perut si mayat itu keluar ketika sebelum kita mulai memandikan atau membersihkannya. Kita tekan perlahan, nah nanti dia akan keluar dengan sendirinya, kita bersihkan itu dulu. Nah, begitu. Jadi di sini juga dijelaskan, nah, kepala si mayat ditinggikan. Nah, jadi ketika proses kepala ditinggikan, perut ditekan, maka dibersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Setelah itu dilanjutkan dengan membersihkan mulut, telinga, hidung dengan menggunakan kain. Misalnya kita masukkan kain ke tangan kita atau dengan jari telunjuk, bersihkan mulut, bagian giginya mungkin, kemudian telinga dan hidung. Nah, setelah itu baru kita wudukkan seperti anggota wuduk biasanya. Nah, lalu mulai dengan proses memandikan, menyiramkan air ke bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian baru sebelah kiri. Nah, kemudian baru dimandikan dengan air sabun, dan pada bilasan terakhir disunahkan untuk menggunakan air yang dicampur dengan wewangian. Nah, kemudian di sini juga memperlakukannya dengan lembut karena ini sudah statusnya jenazah, kita memberikan penghormatan terakhir, maka sebaiknya kita memandikannya dengan baik dan lembut. Nah, begitu. Kemudian memandikan satu kali itu diwajibkan. Nah, jika ingin mengulangi mungkin merasa belum bersih atau pengen ada bagian-bagian tertentu yang harus diulang untuk membersihkannya, maka jika diulangi itu hukumnya sudah sunnah. Nah, jika keluar najis,
bersihkan lagi, kemudian ulang lagi memandikan. Misalnya kita sudah selesai pada mandi yang pertama, kita sudah selesai memberikan wangi-wangian, ternyata keluar kotoran. Nah, bagaimana? Kita bersihkan dulu kotorannya, maka ulang lagi untuk memandikannya. Cukup ulang memandikannya dari proses penyiraman badan sebelah kanan dan sebelah kiri tadi. Nah, kemudian kita keringkan tubuh si mayat dan beri wewangian. Dan setelah itu kita bersiap untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya mengafani jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada tata cara bagaimana mengafani jenazah, di sini ada beberapa ketentuan dari kain kafan. Yang pertama, kainnya harus bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kemudian kain kafannya hendaklah berwarna putih. Nah, kenapa putih? Sebenarnya kain kafan ini tidak wajib putih. Boleh mungkin berwarna yang lain, tetapi warna putih ini adalah warna yang disunnahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian kain kafan untuk laki-laki sebanyak 3 helai dan untuk perempuan sebanyak 5 helai. Dan tidak berlebihan dalam menggunakan kain kafan. Apa maksudnya? Tidak berlebihan? Nah, ketika ada seseorang yang mungkin bertubuh besar, tidak cukup dengan, misalnya laki-laki, tidak cukup dengan 3 helai saja, dia ingin kain kafannya 7, 9, nah itu tidak disarankan. Karena syaratnya cukup tertutup seluruh anggota tubuhnya. Nah, minimal 3 helai, maka tidak usah menggunakan kain kafan ini secara berlebihan. Nah, oke. Jadi lanjut, bagaimana cara mengafani jenazah? Cara mengafani jenazah yang pertama kita bahas yang laki-laki dulu. Di sini ada untuk laki-laki itu kain kafannya berapa helai tadi? 3. Ya. 3 helai untuk laki-laki, 5 helai untuk perempuan. Nah, bagaimana cara mengafani jenazah laki-laki? Yang pertama, kita bentangkan dulu kain kafannya. Nah, ya, sebelum membentangkan kain kafan, kita sudah harus membentangkan tali sebanyak 5 utas tali di bawah kain kafannya. Nah, kemudian baru kita bentangkan kain kafannya sebanyak 3 helai. Bentangkan kain kafannya, kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Nah, jadi ketika proses mengangkat jenazah dari tempat pemandian ke tempat mengafani tadi, si mayat harus tetap dalam keadaan tertutup, tidak boleh terbuka auratnya. Kemudian tutuplah lubang yang mungkin mengeluarkan kotoran, misalnya seperti hidung, telinga, kita tutup biasanya dengan menggunakan kapas. Nah, kemudian selimutkan helai paling atas. Kita berangkat dari helai yang paling atas, yang paling dekat dengan tubuh si mayat. Nah, paling atas sebelah kanan dan kiri. Nah, kita ambil pada bagian sisi kanan, ambil bagian sisi kiri, kemudian kita satukan. Nah, begitu juga dengan helai selanjutnya. Helai kedua begitu juga, helai ketiga begitu juga. Kemudian kita satukan dan digulung. Nah, kemudian ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi, ketika sudah kain kafannya menyatu, sisi kanan dan sisi kirinya, kita sudah menggulungnya, kemudian langsung diikat. Nah, terbayang ya? Jadi, talinya dulu di bawah, tali, baru di atas tali-tali yang sudah kita bentangkan itu ditaruh kain kafan. Nah, sebanyak 3 helai, baru setelah itu ditaruh si mayat. Nah, jadi ketika mau membungkusnya itu, helai yang pertama yang paling dekat dengan si mayat, 1, 2, 3, kemudian digulung. Nah, baru diikat. Nah, jika kain kafan tidak cukup, maka tutupkanlah bagian auratnya terlebih dahulu. Misalnya, mungkin tinggi, jadi kakinya tidak kecapaian. Jadi agak kita tarik bagian ke bawah. Yang penting bagaimana agar auratnya tertutup. Nah, begitu kira-kira. Tidak ribet untuk yang laki-laki karena cuma 3 helai dan tidak ada bagian-bagian tertentu yang penting. Nah, bagaimana dengan jenazah perempuan? Nah, ini baru agak sedikit ada perbedaan. Nah, kain kafan perempuan itu terdiri dari 5 helai. Yang paling bawah untuk menutupi seluruh badan. Kemudian selanjutnya untuk kerudungnya, kemudian untuk baju, untuk pinggang hingga kaki, dan untuk pinggul hingga paha. Begitu. Nah, jadi bagaimana cara mengafaninya? Cara mengafani jenazah perempuan, yang pertama susun kain kafan yang sama.
tali dulu kita bentangkan, baru kita tutup dengan kain kafan sebanyak 5 helai. Yang 5 helai tadi adalah yang sebelumnya tadi, apa-apa saja bagiannya. Nah, susun kain kafan dan angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Sama ya, jenazah harus diangkat menuju tempat mengafaninya itu dalam keadaan tertutup. Nah, kemudian tutup lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran, sama seperti tadi. Kemudian tutup kain pembungkus pada kedua paha. Kemudian pakaikan sarungnya, karena kita mulai dari lembaran yang paling dekat dengan tubuh si mayat. Jadi pembungkus paha pada kedua paha, kemudian sarungnya, kemudian bajunya, kemudian penutup kepala atau kerudungnya, dan lembar terakhir baru dari sisi sama dengan yang jenazah laki-laki tadi, diambil sisi kanan, diambil sisi kiri, kemudian kita satukan dan digulung. Nah, begitu. Jadi, untuk mayat perempuan ini berbeda karena dia ada bagian-bagiannya yang khusus. Misalnya ada khusus kerudungnya, ada khusus bajunya, ada khusus dari pinggang hingga kakinya, dan pada helai terakhir atau helai paling bawah baru yang helai besar untuk menutupi seluruh tubuh. Kita ambil sisi kanan, sisi kiri, kita satukan, kemudian digulung. Nah, baru diikat dengan tali yang sudah disiapkan. Nah, kira-kira terbayang ya sampai di sana? Nah, lanjut kepada proses mensolatkan. Jika tadi sudah memandikan, kita sudah mengafani, maka kita lanjut kepada menyolatkan. Nah, semua syarat wajib dan syarat sah sholat fardu menjadi syarat dalam sholat jenazah ini. Nah, kenapa? Karena tetap harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Nah, seperti hal-hal sholat fardu, maka tetap berlaku kepada sholat jenazah ini. Ya, yang berbeda hanya pada waktu. Kalau sholat fardu kita ada waktunya, kalau untuk sholat jenazah tidak ada waktu yang ditentukan. Nah, jadi bagaimana cara mensolatkan jenazah? Yang pertama kita niat, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian pada takbir takbir kedua kita baca shalawat Nabi, takbir ketiga kita baca doa untuk si mayat. Di sini Ibu cantumkan doanya, di sini yang doanya yang pendek saja ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika Anda hafal yang lebih panjangnya itu lebih bagus lagi. Nah, dan yang terakhir pada takbir 4 itu doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, jika Anda kalau tahu yang lebih panjangnya itu lebih bagus lagi. Tidak ada yang sulit di sholat jenazah. Setelah 4 kali takbir kita salam. Nah, begitu saja. Nah, yang terakhir setelah kita salatkan, maka kita menguburkan. Bagaimana tata cara penguburannya? Yang pertama, disarankan 3 orang turun guna menyambut jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Nah, jadi 3 orang masuk ke liang lahat tersebut untuk menyambut si mayat. Angkat jenazah secara pelan-pelan, kemudian masukkan jenazah dari arah kaki atau arah samping. Nah, mau datang si jenazah mau diangkat dari arah kaki, dari bawahnya atau dari samping kuburan, itu terserah. Nah, kemudian taruh jenazah di liang lahat. Nah, ini mohon maaf, ini R-nya ketinggalan ya. Jadi, taruh jenazah di liang lahat dan posisinya menghadap kiblat. Nah, begitu. Nah, kemudian beri penyangga dengan bulatan tanah agar jenazah miring. Nah, ketika jenazah sudah sampai di liang lahat, nah, itu posisinya bukan melentang menghadap ke atas. Nah, posisinya itu bagaimana si mayat agak miring begitu. Miring ke arah dinding kuburan. Nah, bagaimana cara memposisikan si mayat agar miring ke arah dinding kuburan itu? Pada bagian punggung, kepala, dan kakinya diberikan ganjalan berupa bulatan-bulatan tanah. Nah, begitu. Jadi, bulatan-bulatan tanah itu diganjalkan kepada mungkin di punggungnya atau di bagian kepalanya, sehingga si mayat posisinya miring menghadap ke dinding kuburan. Begitu. Nah, jika sudah seperti itu, maka lepaskan tali ikatan kafan jenazah. Sampai di liang lahat itu, tali yang sudah kita ikat tadi dibuka. Nah, bukakan pada bagian wajahnya,
Kemudian kenakan pipi jenazah dengan tanah. Nah, karena memang tadi posisi si jenazah sudah miring, maka miringnya itu sampai kepada pipi jenazah menyentuh tanah dinding kuburan. Nah, begitu kira-kira posisinya. Jadi si mayat ketika sudah sampai di kuburan tidak telentang menghadap ke atas, maka dimiringkan ke arah dinding kuburan hingga mengenai pipinya dengan tanah. Nah, begitu. Jadi setelah seperti itu, lanjut kita tutup dengan liang lahatnya dengan papan atau kayu. Nah, biasanya menggunakan papan ya, disusun di atas bagian si mayat itu. Nah, dengan tujuan agar ketika menimbun tanahnya tidak langsung mengenai si mayat. Nah, kemudian timbun pelan-pelan hingga selesai. Kemudian sudah terkubur semuanya, kita beri tanda dengan batu atau kayu sebagai penanda bahwa itu adalah kuburan. Kemudian kita doakan si mayat dan keluarga yang ditinggalkan. Nah, tidak ada yang sulit di bab penyelenggaraan jenazah ini karena Ibu yakin kita pada kehidupan sehari-hari sudah sering menjumpai atau menyaksikan bagaimana proses penyelenggaraan jenazah ini. Nah, tapi jika ada memang yang masih Ananda belum paham, kita boleh nanti diskusi, Ananda boleh bertanya di kolom komentar Classroom kita saja. Nah, baik. Nah ya, di sini ada lagi Bu cantumkan pada Quran surat Ali Imran ayat 185 ini tentang ini ayatnya tidak asing lagi tentang bahwa kullu nafsun za'iqatul maut, bahwa memang setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, begitu. Jadi sekian untuk bab 2 hari ini tentang penyelenggaraan jenazah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.